Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah Daulah Abbasiyah dan khalifah-khalifah yang membawa Daulah Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya. Dan pada bab ini kita akan membahas tentang ilmuwan muslim dan ulama yang mempunyai andil dalam memajukan peradaban Islam melalui ilmu pengetahuan dan karya-karya beliau. The Golden Age of Islam atau masa kejayaan Islam jatuh pada masa Daulah Abbasiyah, daulah kedua setelah berakhirnya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Jadi setelah Daulah Abbasiyah memindahkan ibu kota yang awalnya di Hasyimiyah ke Baghdad, membangun kota Baghdad hingga akhirnya membuat kota Baghdad menjadi pusat peradaban dunia yang disegani tidak hanya umat muslim tetapi juga sampai ke bangsa Eropa. Mengapa pada masa Daulah Abbasiyah perkembangan ilmu pengetahuan bisa berkembang sangat pesat? Ada 4 faktor yang menjadi penyebab perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah ini bisa meningkat sangat pesat daripada daulah-daulah sebelumnya. Yang pertama adalah adanya penerjemahan buku berbahasa asing ke dalam bahasa Arab. Jadi, buku-buku yang dari luar bahasa Arab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab yang nantinya memudahkan untuk dipelajari oleh masyarakat-masyarakat pada waktu itu. Yang kedua, khalifah sangat mendukung kemajuan ilmu pengetahuan. Khalifah Daulah Abbasiyah sangat mendukung kemajuan ilmu pengetahuan karena para khalifahnya juga mencintai ilmu pengetahuan dan memberikan apresiasi kepada para ilmuwan muslim serta ulama atas karya yang mereka hasilkan. Jadi ketika para ilmuwan atau ulama itu menghasilkan sebuah karya, itu juga mendapatkan apresiasi dan perhatian yang penuh dari khalifahnya. Yang ketiga, berdirinya Baitul Hikmah yang pada waktu itu menjadi perpustakaan terbesar pada zamannya. Selain digunakan sebagai perpustakaan, Baitul Hikmah juga berfungsi sebagai tempat untuk membahas ilmu-ilmu pengetahuan pada waktu itu. Dan yang keempat, faktor penyebab yang keempat adalah tersedianya fasilitas-fasilitas yang mendukung. Fasilitas ini digunakan para ilmuwan dan ulama untuk menunjang kinerja-kinerjanya masing-masing. Jadi para khalifah memberikan fasilitas seperti mendirikan pabrik kertas, pabrik pena, dan yang lain-lain yang digunakan untuk ilmuwan dan ulama tersebut menghasilkan karya-karyanya. Dalam ilmu umum ada bidang-bidang tertentu yang dibidangi oleh ulama-ulama atau ilmuwan-ilmuwan kita. Yang pertama bidang kedokteran, ada 4 ilmuwan muslim. Yang pertama Ali Ibnu Robban At-Tabari yang kita kenal dengan Imam At-Tabari. Yang kedua Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina atau Ibnu Sina. Di dunia barat beliau dikenal dengan nama Avicenna. Dan yang ketiga Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi yang kita kenal dengan Ar-Razi. Ilmu yang kedua yaitu bidang filsafat. Ada 3 ilmuannya. Yang pertama Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i yang kita kenal dengan Imam Ghazali. Yang kedua Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq Al-Sabah Al-Kindi yang kita kenal dengan Al-Kindi. Dan yang ketiga Ahmad bin Muhammad bin Ya'qub bin Maskaweh atau Ibnu Maskaweh. Sedangkan ilmuwan yang ketiga yaitu Abu Musa Jabir bin Hayyan pada bidang kimia, dan yang keempat bidang astronomi Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Sedangkan dalam ilmu agama ada 3 ilmu penting, yaitu yang pertama ada ilmu hadis, ulamanya adalah 6 ulama kitab hadis. Ada Imam Bukhari dengan kitabnya Sahih Bukhari, Imam Muslim dengan kitabnya Sahih Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Yang keempatnya menyusun kitab Sunan dengan namanya masing-masing. Yang kedua ilmu fikih, ada 4 ulama yang membuat madhab juga, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Yang mayoritas diikuti oleh masyarakat Indonesia adalah
Imam Syafi'i, dengan mazhab beliau mazhab Imam Syafi'i. Dan yang terakhir adalah ilmu tafsir, ada dua ulama, yang pertama adalah Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari dengan karyanya Tafsir At-Tabari, dan yang kedua adalah Imamuddin Ismail bin Umar bin Katsir Al-Quraisy Al-Busrawi dengan kitabnya Tafsir Ibnu Katsir. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi pada kali ini tentang ilmuwan dan ulama pada masa Daulah Abbasiyah. Pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih jauh tentang bagaimana biografi ilmuwan dan ulama tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.